Rusia panggil dubes Israel untuk Moskow protes sikap rezim Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu 17 April memanggil Duta Besar Israel di Moskow, Alexander Ben-Zvi, untuk menegurnya atas pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid tentang Rusia. Laporan itu diungkapkan Haaretz. Pertemuan yang dijadwalkan Senin, 18 April, menurut media Israel akan menjadi teguran diplomatik biasa atas kritik terhadap perang Rusia di Ukraina. Kami mencatat serangan anti-Rusia lain yang dilakukan pada 7 April oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid dalam konteks dukungan negaranya terhadap resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Kemlu Rusia menambahkan, kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, konflik Palestina-Israel, papar Kemlu Rusia. Sejumlah pejabat Israel menurut Haaretz khawatir hubungan mulai merenggang dan khawatir tentang serangan udara Israel di Suriah. Pernyataan Rusia itu cukup mengutip pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dan mengecam blokade Israel yang berusia 15 tahun di jalur Gaza. Lapid menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Israel pekan lalu mendukung mosi PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Rusia ancam serang Israel jika pendudukan terhadap Palestina tidak segera dihentikan. Rusia sepertinya tidak ada rasa lelah karena berperang berminggu-minggu di Ukraina. Terbaru, Rusia akan melancarkan serangan ke Israel jika pemerintahan Zionis itu tidak memberhentikan serangannya kepada warga Palestina. Hal itu terkait dengan kejadian yang terjadi di Palestina di Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tiba-tiba oleh pasukan Israel terhadap jemaah yang sedang menunaikan ibadah sholat pada hari Jumat 15 April 2022. Pasukan Israel menyerang jemaah yang sedang sholat dengan peluru karet, bom suara, dan gas air mata, sehingga para jemaah pun berhamburan keluar dari Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tersebut membuat beberapa jemaah mengalami luka-luka. Kemudian, Vladimir Putin di satu kesempatan berjanji akan berupaya untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Tidak hanya mendukung Palestina, Rusia juga menganggap serangan yang dilancarkan oleh Israel menimbulkan ancaman langsung ke negara beruang merah tersebut. Bos Hamas ungkap situasi Yerusalem pada Liga Arab, Iran, dan Kuwait. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Jumat 15 April memberitahu Liga Arab, Iran, dan Kuwait tentang perkembangan terbaru dan agresi Israel terhadap Palestina di Yerusalem. Berbicara dengan Sekretaris Liga Arab Ahmed Abul-Gheit, Haniyeh menjelaskan tentang pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa dan bagaimana jemaah Palestina menjadi sasaran agresi Israel setiap hari. Haniyeh meminta Abul-Gheit mengangkat masalah perjuangan Palestina di forum internasional, mendorong diakhirinya kebijakan standar ganda masyarakat internasional vis-a-vis hak-hak Palestina. Dia juga menyerukan resolusi internasional yang berpihak pada rakyat Palestina. Abul-Gheit mengutuk praktek pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan Liga Arab mendukung hak Palestina dan akan mengambil perannya dalam mengakhiri praktek dan provokasi Israel semacam itu. Sementara pada Jumat malam, Haniyeh menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian.
Keduanya membahas pelanggaran pendudukan Israel di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa serta pembunuhan warga Palestina secara sewenang-wenang. Rakyat Palestina, kami berkomitmen mempertahankan hak tanah dan tempat suci mereka, papar Hania. Dia menegaskan semua upaya untuk mendominasi Masjid Al-Aqsa atau mengubah identitas Islamnya tidak akan pernah berhasil. Amir Abdullah Hinian menegaskan kembali dukungan negaranya untuk rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang sah. Dia mengecam kejahatan pendudukan Israel termasuk serangan pada Jumat oleh pasukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Hania juga menjelaskan kepada Ketua Parlemen Kuwait Marzouk Al-Ghanim tentang pelanggaran terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina akan terus mempertahankan tempat suci mereka. Hania meminta Al-Ghanim mendukung hak Palestina, mengecam kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap semua standar internasional, memberikan tekanan pada pendudukan Israel di mana di semua forum internasional untuk mengakhiri serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Parlemen Kuwait mengutuk praktik pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Dia menekankan sikap mendukung negaranya terhadap hak-hak Palestina.